Kambing murah. Yo Pak, dilihat dulu nih kambing semok punya saya, kambing bagus nih Pak, kambing ekstra. Nah, mari Pak, dilihat dulu. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan menjadi lautan manusia. Semua berlomba-lomba mencari hewan kurban terbaik. Namun, di tengah semangat ibadah, ada juga yang menjadikan momen suci ini sebagai ladang tipu daya, hanya demi keuntungan semata. Nah, kalau yang ini nih, andalan saya Pak, kambing jantan usianya pas untuk kurban, makanya lahap, larinya lincah, tanduk dua-duanya utuh, lihat sendiri, kokoh, gak ada retak. Ini kambing bukan cuma sehat, tapi juga elegan, gak bakal nyelsel deh Pak. Memang dari luarnya sih kelihatan gagah ya Pak, bulunya bersih, matanya bening. Tapi ini satunya kok matanya agak sayu ya, kayak ngantuk atau mungkin sakit. Wah, itu karena barusan saya mandiin Pak, disemprot minyak kayu putih sama air jeruk nipis biar bersih dan wangi. Jadi agak lemes sedikit, tapi hasilnya lincah banget. Coba aja nanti waktu digiring. Lagian kambing itu kan bukan model catwalk Pak. Kalau terlalu ceria nanti malah loncat-loncat waktu disembelih, repot juga. Ya juga ya, namanya juga kambing. Tapi memang kelihatannya bagus sih. Saya suka yang badannya besar begini, gak malu-maluin kalau disembelih di masjid. Betul. Nah, kalau Bapak ambil sekarang, saya kasih harga spesial deh. Saya tahu Bapak orang masjid, pasti pengen yang terbaik buat ibadah. Tapi ya itu tadi, kalau Bapak kelamaan mikir, bisa-bisa kambing ini diambil oleh orang lain. Tadi aja udah ada 2 orang yang menanyakan. Memang berapa harganya Pak Paidi? Kalau harga pasar ini bisa tembus 3.700.000 Pak. Tapi buat Bapak ya saya potong jadi 3.500.000 aja. Anggap sedekah saya untuk ibadah Bapak. Ya sudah, saya ambil. Tapi tolong nanti waktu diantar diikat yang benar ya. Takutnya ngamuk di jalan, apalagi anak saya suka ikut ngeliat. Ngeri juga kalau tiba-tiba lepas. Aman Pak, anak buah saya itu udah pengalaman, mulai dari ngangkat, ngikat, sampai nurunin. Pokoknya pelayanannya bintang 5, tinggal tunggu aja di rumah. Setelah transaksi dilakukan, Darto kemudian datang, tergopoh-gopoh dari arah kandang belakang dengan wajah yang cemas dan berkeringat. Pak, maaf, itu kambing yang barusan dijual ke Pak Hadi itu. Saya perhatikan waktu ditarik keluar, kaki belakangnya kayak agak goyang, kayak pincang gitu Pak, pas jalan ngelempreh. Wis, jangan ngomong keras-keras toh, gak usah bikin panik para pembeli. Kamu kira gampang jual kambing musim kayak gini? Tapi Pak, itu buat kurban. Kalau ada cacat apalagi pincang, nanti kurbannya gak sah. Orang bisa marah loh, nama kita bisa rusak. Orang gak akan ngeliat sedetail itu toh. Si kambing bisa berdiri kan, bisa jalan meski pelan. Yang penting tampilan luar kelihatan oke. Kita nggak bohong, kita cuma bantu kambing itu tampil pantas. Toh orang beli juga nggak minta hasil rongsen. Tapi kalau ketahuan Pak, gimana? Kalau orang tahu kita itu nutup-nutupin kecacatannya, bisa gawat nanti kita Pak, bisa dilaporin, bisa viral loh. Makanya jangan sampai ketahuan. Kita pasang penyangga di kaki yang pincang, kayu kecil dibalut kain, terus ditutupin pakai celana kambing. Biar kelihatan kuat. Udah tinggal kirim, jangan kebanyakan mikir. Kalau lu mau hidup nyaman, ikut cara gue ya. Di balik senyum para pedagang, kadang tersembunyi niat yang menggerogoti nilai ibadah. Saat hati ditutup oleh ambisi, kebenaran pun dikorbankan bersama hewan yang tak berdosa. Pada malam harinya, Pak, saya serius nanya ini. Beneran kita mau pasangin tanduk ini pakai lem lagi? Dari tadi saya itu pegangin, ini tanduknya goyang banget. Takutnya malah lepas waktu dibawa ke rumah pembeli. Itu bisa bahaya Pak, bisa ketahuan. Darto, dengerin ya, lem yang gue pakai ini bukan lem sembarangan. Ini lem epoxy, 2 komponen. Nempel tembok aja bisa, apalagi cuma nempel tanduk kambing. Selama lo pegangin dengan benar ya nggak akan lepas. Udah lo tenang aja. Tapi Pak, ini tanduknya patah dari akar, udah gak nyambung sama tulangnya.
Kambing kayak gini tuh udah jelas nggak sah buat kurban. Tanduk itu bukan sekedar hiasan. Pak, itu syarat fisik utama. Orang kurban tuh niatnya ibadah. Gimana kita bisa tenang kalau tahu hewan yang kita jual itu sebenarnya nggak layak? Lo pikir gue itu nggak paham aturan? Gue ini jualan kambing dari lo masih main layangan. Tapi zaman sekarang itu idealismenya gak bisa bikin perut kenyang, gak bisa bayar sekolah anak, gak bisa lunasin utang. Bukan soal perut kenyang atau enggak, Pak. Saya ini juga butuh duit. Tapi kalau kita jual kambing cacat, terus yang beli nggak tahu, terus yang diurbanin, itu kan sama aja bohong, Pak. Niat orang buat ibadah malah kita yang merusak. Denger ya Tok, gue ini kepala kandang, gue tanggung jawab atas semua kambing di sini. Gue yang urus pakan, perawatan, suntik vitamin, bahkan nyebokin kalau kambing itu berak terus. Lo pikir semudah itu? Bilang gak layak. Kalau semua kambing gue buang cuma-cuma gara-gara pincang dikit atau tanduk retak, yang beli siapa? Kita rugi. Dan kalau kita rugi, lo pikir istri lo itu di rumah bisa tetap masak besok? Tiba-tiba Sri, istrinya Pak Idi, muncul dari arah dapur sambil membawa termos dan 2 buah gelas. Ini minum dulu, udah malam, angin dingin, badan juga diforsir terus toh. Makasih ya Putri. Aku tadi dengar dari dapur, kalian ribut lagi ya soal kambing itu. Iya Bu, saya cuma khawatir banyak kambing di sini yang tanduknya patah, kakinya pincang, matanya sayu. Tapi pas Pak Paidi itu tetap jual seolah-olah semuanya sehat. Padahal buat kurban itu ada syaratnya, harus utuh, sehat tanpa cacat. Toh, hidup ini gak segampang itu. Kita semua tahu aturannya, tapi kadang realita di lapangan kita gak bisa 100% ngikutin buku. Lo pikir kita tega jual kambing cacat? Tapi kalau gak laku, kita bisa makan dari mana? Kita juga punya anak, tanggungan. Saya ngerti Bu, saya itu juga orang miskin, anak saya juga butuh makan. Tapi saya nggak mau rezeki saya itu datang dari kebohongan. Kalau kita tahu kambing itu cacat terus tetap kita jual, kita udah merusak niat orang yang mau kurban. Itu dosa kita Bu. Sri terdiam menatap gelas teh di tangannya, matanya kosong. Paidi menatap Darto dalam-dalam, nada suaranya makin keras. Lo tahu nggak Tok, di luar sana orang jual kambing suntikan, suntik otot biar kelihatan kekar, campur pakan pakai obat ayam biar makannya rakus. Itu semua lebih parah dari apa yang gue lakuin. Kita cuma ngebantu kambing yang cacat sedikit buat tampil pantas. Gue nggak nipu, gue itu modif. Tapi Pak, tetap aja kita tahu itu nggak bener. Tapi kita tahu dan kita itu tetap melakukannya. Itu artinya kita milih dosanya tuh sadar-sadar. Darto, dunia ini bukan hitam putih. Kita semua hidup di area abu-abu. Lo itu nggak usah sok suci. Yang penting niat kita itu nggak jahat. Kita itu nggak merugikan orang. Kita cuma bantu kambing jelek kelihatan cakep, biar ada yang mau beli. Kalau lo itu masih mau kerja di sini, ikutin cara gue. Tapi kalau lo itu nggak tahan, lo bebas keluar kapan aja. Gue nggak maksa. Keesokan harinya, Ya Allah, ini adalah kurbanku hari ini. Aku telah menjawab seruan dan perintah darimu dan Rasulmu ya Allah. Terimalah kambingku ini ya Allah. Semoga kambing ini benar-benar sehat dan layak hingga sesuai dengan syarat ketentuannya. Tahun lalu aku sempat kecewa, tapi tahun ini harus lebih baik. Mama deh, kambingnya bagus nih. Tanduknya dua-duanya lengkap. Sehat jasmani ini kelihatannya. Alhamdulillah Pak, semoga gak ada masalah kayak tahun lalu ya. Yang tahun lalu tanduknya itu cacat. Insya Allah yang tahun ini kambingnya sehat, gak ada yang cacat. Tukang sembelih mulai memeriksa kambing, mengelus tanduk dan kepala kambing. Saat memegang tanduk kanan, tiba-tiba tanduk yang dilem itu pun copot. Loh, tanduknya copot Pak. Astagfirullahaladzim, gimana ini Pak? Kejadian tahun lalu itu terulang kembali. Kayaknya Bapak itu salah beli kambing deh. Padahal kata pembelinya kemarin kambing ini sehat-sehat aja loh. Nggak ada kecatatan sama sekali. Ada bekas lem di sini Pak. Ini tanduknya kayaknya pernah patah, terus direkatkan lagi pakai lem. Astagfirullahaladzim, kalau kayak gini gimana bisa mau buat kurban? Ya Allah, aku ditipu lagi, aku dibohongi lagi. Kira-kira kambingnya diapainnya? Kok bisa tanduknya copot gitu? Masih bisa dikurban gak kalau kayak gitu? Gak boleh lah, aneh.
Kan syarat kurban itu harus hewan sehat, utuh, nggak boleh ada yang cacat. Emangnya Bapak beli kambing ini dari mana, Pak? Saya beli dari Pak Paidi, pedagang di pasar hewan. Katanya kambing ini sehat, nggak ada cacatnya sama sekali. Tapi ternyata ini cuma tipu muslihatnya aja. Ini penipuan. Paidi? Oh, jadi Paidi itu ya? Iya ya, saya kenal. Bapak kenal. Kalau begitu kita harus usut tuntas masalah ini, Pak. Jangan sampai ada masyarakat yang tertipu kayak saya lagi. Kita harus lapor ke ketua desa. Ini nggak boleh dibiarkan. Ini soal ibadah, bukan cuma soal uang. Kita cari Paidi. Jangan biarkan dia lolos dari tanggung jawab. Kalau perlu, kita geroduk dia langsung dari kandangnya. Biar dia nggak bisa kabur, biar dia kapok. Ini bukan cuma soal uang, Pak. Ini penghinaan terhadap ibadah. Kalau sampai kambing cacat seperti ini dipaksakan, azabnya berat. Kita harus jaga ibadah kita dari orang-orang culas macam ini. Ini bukan cuma soal kambing, tapi soal kejujuran dan keimanan. Ketahuannya modus penipuan Paidi membuat warga geram dan jadi sangat emosi. Mereka mencoba untuk memviralkan Paidi di media sosial. Baru kemudian pergi ke kediaman Paidi untuk menuntut pertanggungjawaban. Gila sih Paidi, tega banget ya Bu, umat yang mau berkurban. Ini bukan cuma soal kambing, ini soal kepercayaan kita semua. Kalau niat jualan jujur, gak perlu tipu-tipu kayak gini. Media kayak gini itu harus ditindak tegas. Jangan biarkan kejadian kayak gini terus terulang lagi. Lapor aja ke polisi kalau perlu. Dulu saya kira Paidi orang baik, ternyata cerdik menipu juga. Biarpun butuh uang, tapi cara dia tuh salah. Gak bisa pakai cara curang seperti ini buat cari untung. Ini cuma bukan rugi materi, tapi juga merusak nama baik seluruh pedagang kambing di pasar. Paidi. Pak Paidi, kami datang ke sini bukan untuk main-main. Ini kambing yang Bapak jual ke Pak Hadi kemarin. Tanduknya palsu, Pak. Ini penipuan besar-besaran loh. Jangan kira kami itu bodoh. Nih lihat, tanduk ini cuma dilem, bukan asli. Ini bukan cuma soal jual beli. Ini soal kepercayaan kita, soal ibadah kita. Gimana kita itu bisa terima begitu saja, Pak? Kalau yang dijual ternyata kambing cacat kayak begini. Pak Paidi, jangan coba-coba mempermainkan niat baik umat yang mau berkurban. Kita di sini bukan cari musuh, tapi kita mau cari yang jujur. Kalau memang ada kesalahan, bilang, jangan malah bohong dan ngeles. Tenang, semuanya tenang. Semuanya ini fitnah. Semua ini cuma tuduhan tanpa bukti nyata. Saya jual kambing ini sesuai dengan syariat yang berlaku. Demi Allah, saya tidak pernah menipu atau mempermainkan niat orang untuk berkurban. Pak Paidi, kami bukan mau memusuhi Bapak, tapi tolonglah jujur sedikit. Kalau memang ada yang salah, akui. Kami bisa menerima itu. Tapi kalau Bapak terus menutup-nutupi dan malah bersumpah macam itu, justru kami itu makin kecewa, Pak. Beberapa warga mengangguk setuju. Wajah mereka campur antara sedih dan marah. Tiba-tiba Ustazah Halimah berjalan cepat masuk ke tengah kerumunan. Saudara-saudara, mari kita tenang dulu. Dengarkan dulu apa yang Pak Paidi katakan. Tapi ingat, kita tidak boleh lupa hukum Allah dan tentukan kejujuran dalam ibadah kurban ini. Pak Paidi, kami tahu Bapak peternak lama. Sudah banyak yang percaya sama Bapak. Tapi jangan pernah main-main dengan nama Allah dan ibadah yang suci. Paidi mengangkat tangan ke langit bersumpah dengan suara lantang dengan penuh keyakinan. Aku bersumpah demi Allah yang Maha Kuasa, aku tidak pernah menipu. Semua kambing yang kuberikan itu layak untuk kurban. Aku tidak takut dengan tuduhan kalian semua. Tiba-tiba suasana berubah, angin berhembus kencang, daun-daun berjatuhan, suara ranting patah terdengar di sekitar. Paidi mulai terlihat gelisah, tubuhnya mulai gemetar dan tak terkendali. Oh, ada apa ini? Kenapa angin ini sekencang ini? Kenapa aku tuh merasa aneh? Aku takut sekali nih. Tangan Paidi mulai mengeras, wajahnya berubah panik dan ketakutan. Tubuhnya mulai membungkuk pelan-pelan, kulitnya berubah warna menjadi hitam kasar. Hingga akhirnya ia menjadi seekor kambing. Astagfirullahaladzim, Pak Paidi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini benar-benar nggak masuk akal. Kejadian ini benar-benar di luar akal logika. Pak Paidi udah bukan manusia lagi. Dia berubah menjadi kambing karena semua dosa dan kesalahannya. Subhanallah, ini azab Allah yang nyata. Ini hukuman atas penipuan dan dosa yang dilakukan. Ya Allah, ampuni kami semua. Menjauhkan kami dari sifat curang dan dusta. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu jujur
dalam niat dan perbuatan. Azab tidak selalu turun dari langit, kadang Allah tunjukkan langsung di depan mata kita. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar senantiasa jujur dan menjaga amanah, terutama dalam hal ibadah dan urusan dunia. Dalam dunia perdagangan, kejujuran bukan sekedar kewajiban moral atau sebuah etika yang harus dipatuhi. Ia adalah fondasi utama yang menjaga agar usaha dan niat baik tetap bertahan lama, berjalan mulus dan membawa berkah bagi semua pihak. Jangan jadi seperti Paidi yang memilih jalan yang salah dengan bersumpah palsu, menutup-nutupi kesalahan demi keuntungan sesaat. Akhirnya bukan hanya dagangan yang hilang, bukan hanya kepercayaan musnah, tetapi juga haknya sebagai seorang manusia yang mulia. Suara kebenaran hilang dan suara kebenaran hilang dari dirinya, dan wujud manusia yang dulu berdiri tegak kemudian berubah menjadi sesuatu yang tak lagi bisa dikembalikan. Semoga kita semua diampuni dan berada dalam kondisi apapun diberi kekuatan untuk tetap bekerja jujur, berkata jujur, bahkan saat godaan dunia terasa berat dan menggoda hati untuk berbuat lain. Karena jujur bukan hanya soal berkata benar kepada manusia, tapi lebih dari itu, sebuah pengakuan hati kepada Sang Pencipta. Karena kejujuran bukan sekedar kunci keberkahan dalam hidup dan usaha kita. Kejujuran adalah jalan agar kita tetap tenang, hidup kita diridhoi, dan langkah kita mendapat petunjuk. Tanpa kejujuran, semua yang kita bangun akan runtuh dan jiwa kita akan hampa. Kejujuran adalah cermin hati, jangan sampai kita menipunya.